Shalom. Sekarang Shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih dan kebaikannya yang selalu menyertai sepanjang musim kehidupan kita, maka kita akan mulai ibadah kita. Saya sidang mimpi untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian tak terbatas.
Tanpa betapa kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Penyertaan-Mu sempurna selalu mengikuti kami. Dan sebentar Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami mau bersatu hati. Kami tolak patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami Bapa untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bagi semua BBU yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau hantarkan ke tempat ini dengan tanpa kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Puji Tuhan. Kita masih mau bersukacita dalam Tuhan. Kita akan pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita akan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Firman Tuhan sore hari ini saya beri judul yaitu menjadi seorang yang disukai Tuhan. Kita baca kitab kita Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin buat firman Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merenungkan, ya, di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus ini mereka sedang berada di satu kota yang bernama Kapernaum. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Di dalam perjalanan mereka menuju rumah, rupanya di tengah jalan itu mereka bertengkar. Kita tahu ya, murid-murid Tuhan Yesus itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, ada pelayanan mujizat, ada pelayanan kesembuhan. Kalau kata kerennya zaman sekarang itu asisten Tuhan Yesus ada 12 orang. Mereka membantu Tuhan Yesus. Tetapi ternyata 12 murid ini mereka terjadi persaingan di antara mereka. Mereka bertengkar, saling merasa bahwa siapa sih yang paling dikasihi Tuhan, siapa sih yang paling dipakai Tuhan di situ, siapa sih yang dipilih Tuhan untuk menjadi yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, ini adalah masalah umum ya. Kalau kita lihat di zaman Tuhan Yesus hidup itu ada Tuhan Yesus, ada pertengkaran. Kalau kita zaman sekarang tidak ada Tuhan Yesus, apalagi ya, kadang-kadang kita bisa lihat kok anak-anak Tuhan bisa bertengkar, ya kan? Kita berpaku zaman dulu, ada Tuhan Yesus pun bisa bertengkar. Bisa ada pertengkaran mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling dekat sama Tuhan. Nah, ini yang dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Lukas ya. Kita buka Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 45. Sepertinya saya salah tulis. Lukas pasal 9 ayat 46 ya. Ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nah, kita lihat di situ ya. Di dalam pelayanan murid-murid Yesus ini terjadi pertengkaran, terjadi selisih paham ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah hal yang umum yang terjadi di dalam setiap pelayanan dimanapun berada ya. Dimanapun berada itu kadang-kadang kita bisa melihat seperti murid Tuhan Yesus, mereka dekat dengan Tuhan, itu tidak menjamin
Sama seperti kita, ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang kan kita semua ini ada yang penari tamborin, ada yang pemain musik, kemudian ada yang memimpin pujian, ada yang singer, ada yang persembahan, ada yang penerima tamu. Nah, misalnya begitu ya, kalau murid-murid Tuhan Yesus itu. Jadi mereka memperebutkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar di antara mereka, siapa yang paling dipercaya Tuhan. Ya, kita dengar apa jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita kembali ke Markus pasal 9 tadi. Markus pasal 9 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu murid-muridnya sedang bertengkar. Tuhan Yesus tahu ada selisih paham di antara mereka. Mereka mau ada yang nomor 1, ada tingkatan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya itulah yang paling terdekat, yang paling hebat lah intinya di dalam melayani Tuhan. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang paling baik? Ketika kita melayani Tuhan itu siapa yang paling baik itu ya? Menurut pandangan Tuhan Yesus ya, menurut pandangan Alkitab. Di sini dikatakan jika seorang mau menjadi yang terdahulu, ya dalam artian nomor 1, terdahulu di sini yaitu nomor 1, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Nah, apa artinya itu ya? Hendaklah dia menjadi yang terakhir. Kok terdahulu jadi yang terakhir? Apa maksudnya? Dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, itu berarti kalau kita mau menjadi yang paling dekat sama Tuhan, disukai Tuhan, kalau kita mau menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan, nomor 1 di hadapan Tuhan, Tuhan bilang jempol, kamu orang yang dipilih Tuhan, begitu ya. Kita harus jadi pelayan. Ya. Jadi kita tidak boleh merasa kita yang paling hebat, kita yang paling kuat, kita yang paling dekat. Misalnya ini kan murid-murid Tuhan Yesus kan semua baik kan. Kalau kita lihat karena dia dekat sama Tuhan, pasti masuk surga kan ya. Itu pikiran kita kan. Karena dekat sama Tuhan Yesus, asisten Tuhan Yesus. Misalnya ini Hana dari asisten saya. Kemana saya pergi kan pasti ikut saya. Tuhan Yesus ya pasti masuk surga gitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi yang nomor 1, yang terdahulu, yang pertama, kita harus jadi pelayan. Apa artinya pelayan? Tahu ya semua artinya pelayan? Pelayan itu hamba. Arti kasarnya pembantu. Nah, jadi tidak ada yang artinya tidak ada yang dekat dengan Tuhan Yesus itu suka perintah-perintah. Misalnya di dalam kitab pelayanan ini, kamu ke lantai, kamu cuci piring, kamu tolong itu ya, gosok baju ya, gitu. Nah, itu kalau mau dibilang dekat sama Tuhan itu harus jadi pelayan, bukan jadi tukang perintah-perintah ya. Harus dalam artian harus rendah hati, ya rendah hati, tidak sombong lah. Itu ya, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-35. Kemudian kita baca selanjutnya ayat ke-36 dan 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, kalau mau yang terbesar, yang terdekat dengan Tuhan Yesus, dia harus seperti dalam ayat 36 dikatakan seperti seorang anak kecil. Ya, ada firman yang berkata kita harus dewasa, kita harus makan makanan yang keras. Nah, konteks firman Tuhan bukannya itu ya, tetapi seperti seorang anak kecil, bukan kita jadi anak kecil, bukan, tetapi sikap kita seperti anak kecil ya, seperti anak kecil. Di sini dikatakan barang siapa menyambut
seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau di mata Tuhan ya, bukan di mata orang ya. Kalau di mata manusia ya, lihat kita sering pelayanan, kita sering berdoa, apalagi kita sering berpuasa. Kalau orang lihat, oh itu sudah hebat, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat yang seperti itu. Tuhan maunya kita menjadi rendah hati ya. Kita buka Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 3 sampai 5. Kita baca ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, jadi di sini kita lihat dalam ayat yang ketiga ini, ya, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya. Murid-murid ini sudah pasti dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Kenapa? Kok murid Yesus disuruh bertobat? Padahal sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Seharusnya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini suruh bertobat. Berarti ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berkata sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Murid-murid Tuhan Yesus tidak masuk dalam kerajaan surga kalau tidak bertobat. Nah, berarti gara-gara mereka memperebutkan siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang paling hebat, siapa yang paling tidak hebat, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pandangan manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat itu kita harus rendah hati. Di sini dikatakan ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa yang merendahkan diri. Jadi kita harus selalu merendahkan diri supaya kita bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kita buka lagi Lukas pasal 9 ayat 48. Lukas pasal 9 ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Nah, ini saudara, yang terkecil menurut murid-murid Tuhan Yesus itu yang dibilang Tuhan yang terbesar. Ada apa? Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu sibuk mencari yang terbesar, dan mereka mencari yang terbesar itu siapa? Tetapi Tuhan bilang yang paling kamu anggap terkecil itulah yang terbesar. Ya, itu yang terbesar menurut firman Tuhan. Di sini kita baca lagi ya. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Berarti bisa jadi orang-orang yang terkecil menurut Tuhan itu orang yang direndahkan. Bisa jadi orang yang terkecil di antara murid-murid Tuhan Yesus itu orang yang tidak dianggap. Bisa jadi orang yang terkecil di murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia berkenan di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang dianggap berdosa, dianggap tidak layak. Bisa jadi seperti itu dalam firman Tuhan ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kok Yesus itu menyuruh kita harus seperti anak kecil? Ada apa dengan anak kecil ya? Itu pertanyaan yang
menjadi pertanyaan kita, kenapa kita harus seperti anak kecil ya? Kita baca dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 13. Markus pasal 10 ayat 13. Judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-13, lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sampai situ dulu. Jadi kita bisa lihat di mana-mana anak kecil itu tidak dianggap ya, nggak penting ya. Kalau lihat anak kecil, ganggu aja. Nah, kalau misalnya kita dalam ibadah, anak kecil ribut, sini keluar, nggak mau ribut, orang nggak konsentrasi, kan gitu, kebanyakan ya. Terus anak kecil ini kalau dibawa kemana-mana merepotkan, benar nggak ibu-ibu ya? Biasanya ibu-ibu tahu, ya apalagi kalau saya punya anak 4 tahun, betul ya, repot bawa anak kecil itu. Nah, jadi anak kecil itu tidak dianggap. Nah, kenapa Tuhan minta kita seperti anak kecil? Ya karena anak kecil itu tidak dianggap, dan murid-murid Tuhan Yesus ini marah lihat orang-orang itu membawa anak-anak kecil. Nah, apa tanggapan Tuhan Yesus melihat hal yang seperti itu? Kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, kaget. Murid Tuhan Yesus kaget. Orang yang mereka anggap rendah, orang yang mereka anggap mengganggu, orang yang mereka anggap berisik, kecil itu berisik mulutnya, cerewet, suka ganggu mama papahnya, suka ganggu orang, banyak nanya. Ternyata kamu punya kerajaan Allah. Nah, di situ kaget murid Tuhan Yesus. Oh, bukan kita yang punya kerajaan Allah, tapi anak-anak kecil kok bisa. Nah, itu ya yang menarik buat kita. Nah, terus Yesus marah kepada murid-muridnya karena murid-murid melarang anak-anak itu menemui Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa Yesus suka anak kecil? Ada apa dengan anak kecil ya? Kita buka dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 4. Ulangan pasal 28 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang ilmu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Kita fokus ke bagian A ya, pasal 4, diberkatilah buah kandunganmu. Jadi anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. Mengapa Tuhan mengasihi anak kecil? Karena mereka berkat dari Tuhan. Kemudian, kenapa kita harus seperti anak kecil? Apa sikap anak kecil yang harus kita contoh ya? Sikap-sikap anak kecil itu apa ya? Ini yang penting, poin penting buat kita. Yang pertama, anak kecil itu rendah hati. Kita perhatikan ya. Biasanya tuh kalau anak-anak kalau sudah masuk di SD itu mungkin kelas 4 SD ke atas tuh kayaknya sudah mulai bisa potong ya. Kalau anak kecil yang masih seperti misalnya kayak anak saya Sandro, kayak Nana, atau kayak siapa lagi Kevin, anak yatim itu nggak bisa bohong ya. Jadi dia itu biasanya anak-anak seperti itu karakternya tidak sombong. Dia biasa aja. Kita lihat anak kecil mungkin guru-guru sekolah itu paham anak-anak kecil seperti apa. Anak-anak kecil itu nggak ada sombongnya. Meskipun dia pakai baju bagus, yang situ pakai baju jelek, nggak ada sombongnya. Yang mereka rendah hati ya. Kita baca di dalam Matius pasal 18 ya. Kita banyak buka ayat ya hari ini. Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, yang merendahkan diri, yang rendah hati, itulah punya kerajaan surga. Saya juga cari
tidak ambisi, anak kecil itu tidak sombong, mudah diajari. Kalau anak saya nanya itu, mama itu apa? Oh itu sapi, oh, langsung percaya, mana mudah percaya ya. Nanti kalau mama beli mainan, nanti dulu mama belum punya duit, percaya anak kecil yang mudah percaya. Kalau dia bilang, mama aku mau jajan, mau minum teh, karena anak kecil nggak boleh terlalu minum teh, jangan tehnya habis, percaya biar masih ada tehnya, percaya pokoknya. Itu sifat anak kecil ya. Nah jadi Tuhan mau kita mencontoh sifat-sifat yang tulus, yang polos, yang tidak ada maksud, yang tersembunyi. Itu yang Tuhan mau untuk murid-muridnya dan kita saat ini ya, karena kita yang mendengarkan ya, buat saya dan buat kita semua. Kalau kita mau menjadi terbesar di dalam kerajaan surga, kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, kita harus memiliki sifat seperti seorang anak kecil ya. Jadi menjadi seorang yang disukai Tuhan itu tidak dilihat dengan keaktifan kita setiap minggu ke gereja, setiap minggu pelayanan, terus setiap minggu kita berdoa. Itu tidak seperti itu ya. Tetapi itu bisa seperti itu ya. Biasanya bisa seperti itu, tapi harus ada buahnya. Buahnya apa? Seperti anak kecil ini ya, seperti sikap karakter anak kecilnya. Jadi kerendahan hati, ketulusan dan kepolosan mereka, tanpa memandang, mencari siapa yang besar. Di antara kita siapa yang hebat, siapa yang dekat sama Tuhan, tidak mencari yang begitu. Tetapi kita semua tuh fokus sama Tuhan aja. Biar Tuhan yang menilai, kamu yang kusukai, kamu yang kusukai, kamu yang kusukai. Tanpa kita lihat, kamu gak disukai Tuhan karena kamu begini-begini. Itu apa? Menghakimi sudah ya. Jangan begitu. Yang menilai Tuhan, Tuhan yang menilai bahwa kita itu terbesar, kita itu terdahulu, kita itu disukai Tuhan ya. Kita buka lagi Matius ya. Dalam Matius ini juga pasal 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini akibatnya ya. Jadi mungkin ini yang saya temukan, bahwa sebagai pengikut Kristus kita semua, kita harus selalu rendah hati, tidak sombong. Kalau anak kecil itu kita bisa lihat dia tidak nunjuk salah ABC. Kadang-kadang juga saya kalau lihat anak saya itu menangis, belum kering air mata dia sudah tertawa. Itu sifat anak kecil yang dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu anak kecil. Jadi kita belajar menjadi seorang yang disukai oleh Tuhan menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian manusia, bukan menurut saya baik, kata Hana saya baik, kata Kak Sini saya baik. Tuhan bagaimana? Karena Tuhan yang lihat hidup saya, Tuhan lihat dari atas, kelihatan baik, tapi ini bohong. Ini ya begitu Tuhan menilai kita ya dari atas, karena Dia yang paling tahu. Jadi biar Tuhan yang melihat siapa yang terbesar di antara kita, siapa yang terbesar di surga, Tuhan yang melihat. Jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup dengan doa ya sebelum kita akhiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau terus diperbaharui, kami mau terus dibentuk, sehingga kami bisa menjadi serupa dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengikuti kehendak-Mu, untuk bisa menuruti perintah-Mu ya Tuhan, menjadi mengikuti sikap-sikap anak kecil yang tulus kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami seluruh sidang WGBI-Mu ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah baik secara jasmani maupun rohani. Juga Engkau memberkati kami semua hamba-hamba-Mu
masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu, bentengi kami dalam darah Yesus. Segala kuasa setan, iblis, kutuk maut, kesialan, malapetaka, roh kecelakaan, roh kematian, roh pembunuh yang mau mengganggu kami. Kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, tubuh roh jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Wakil Ketua WPDI. Tuhan, terima kasih Tuhan semua sudah berkati dalam firman Tuhan yang luar biasa. Dari setiap apa yang Tuhan sudah